Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaimi dengan NIM 210902500015 dari kelas B Prodi Pendidikan Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan media pembelajaran dengan Edukendi sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Baik, pertama-tama mari kita mendownload aplikasi Edukendi dulu jika tidak mempunyai aplikasi Edukendi sebelumnya. Oke, kita klik di sini di laptop kita, yakni Microsoft Store seperti ini. Terus kita open. Di bagian search app games, movie and more, kita tulis di sini Edukendi. Kita ketik Edukendi. Setelah muncul seperti ini, akan ada dua tampilan Edukendi, yakni Edukendi Studio dan Edukendi Play. Yang kita pilih adalah Edukendi Studio. Kenapa? Karena di bagian Edukendi Studio, di sini kita bisa membuat pertanyaan atau membuat pertanyaan yang menarik, di mana pertanyaan tersebut dalam berbentuk game seperti yang kita tahu sebelumnya. Oke, untuk Edukendi Play sendiri di sini kita hanya bisa memainkan, atau bisa disebut juga ini untuk siswa dan ini untuk pendidik. Oke, kita masuk ke sini. Nah, kalau sudah tertulis open seperti ini, berarti di laptop kita sudah terdapat aplikasi Edukendi ini. Namun jika tidak, akan tertulis install di sini. Jadi kalau tertulis install, kita tekan saja sama seperti ketika kita menginstal aplikasi di Android atau aplikasi di HP kita. Seperti itu. Karena sudah terinstall di sini, jadi kita bisa buka. Muncul seperti ini. Oke, di sini ada tertulis login, create and free account. Di sini ada username, terus password. Kalau misalnya sebelumnya kita tidak mempunyai username atau password, kita bisa create a free account seperti ini, atau membuat akun baru. Kita masukkan username kita, misalnya Stujuni. Terus kita masukkan di sini email kita. Terus kita klik register. Oke. Nanti akan muncul pemberitahuan di email kita. Karena sebelumnya saya sudah mempunyai akun Edukendi, jadi saya langsung bisa login seperti itu. Oke, setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik create a new activity. Kita pilih salah satu dari sini. Oke, saya akan memilih yang ini saja. Jadi ini tuh pertanyaan dengan menggunakan metode ABCD, atau bisa kita sebut pilihan ganda. Oke, kita tulis di sini 6 aktivitas yang akan kita buat, seperti misalnya administrasi pajak. Atau kita tulis ini balik. Seperti itu. Lalu kita klik create.
Di sini ada pilihan, ada teks, image, dan sound. Ini maksudnya kita bisa buat pertanyaan dalam bentuk teks atau dalam bentuk foto. Misalnya biasanya itu kan kita biasa lihat itu kan ada foto terus ada di bagian A, B, C, D yang seperti itu. Terus kalau sound itu lebih ke siswa mendengarkan suara terus menebak apa jawaban yang benar. Oke. Sini kita klik tes. Di sini ada question atau pertanyaan yang akan kita buat. Di sini saya sudah ada materi yakni administrasi pajak yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, pertanyaan kita bikin pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama itu mungkin kita bisa seperti ini. Oke, baik, kita langsung masukkan saja jawaban-jawabannya. Pertama kita pilih dulu jawaban, kita masukkan dulu jawaban-jawaban yang benar. Kalau menurut saya sih seperti ini karena lebih mudah. Kalau ini untuk answer, ini adalah jawaban, artinya ini adalah jawaban pertanyaan yang benar, terus ini adalah pilihan gandanya. Maaf saya tulis. Jadi pertanyaannya itu adalah apa asas pemungutan pajak kecuali. Jadi kecuali kita masukkan dulu jawaban-jawaban di sini yang menjadi pilihan. Terus kita masukkan jawaban yang itu. Kita simpan pertanyaannya. Kita klik ada di assistant tadi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada satu pertanyaan. Jadi kali ini saya akan membuat sekitar 9 pertanyaan mungkin, atau beberapa pertanyaan. Oke, mari kita buat. Jadi kali ini kita akan membuat jawaban yang salah yang tidak ada pada sini. Jadi di sini saya akan menulis jawaban kecuali Pak. Kecuali.
sudah tertulis, kita tulis edit. Kalau menurut kalian kalau menurut kalian ada kekurangan atau ada yang lupa atau ada kesalahan pada salah satu pertanyaan yang kita buat ini, kita bisa tekan ini. Jadi kita bisa edit kembali apa yang sudah kita buat seperti ini. Kita bisa edit untuk ini pertanyaan ini, atau kita mau edit pertanyaan kedua. Nah, seperti ini. Kita bisa edit. Jadi tidak usah cemas, atau kita bisa juga delete, artinya kita hapus, atau kita cancel, artinya kita tidak jadi untuk memperbaiki kesalahan, atau kita rasa ternyata tidak ada kesalahan, kita cancel. Terus kalau misalnya kita sudah memperbaiki kesalahannya, jangan lupa kita tekan update question supaya perubahan yang kita lakukan itu bisa berubah. Baik, setelah semua pertanyaan telah kita buat seperti ini, selanjutnya kita lihat apakah untuk mengetes apakah yang kita buat ini, sekali lagi untuk melihat apakah pertanyaan yang telah kita buat ini sudah tersimpan atau tidak, kita kembali ke back sini untuk melihat. Oke. Nah, di sini yang kita buat di sini tadi yang ini yang pembelajaran pajak, pembelajaran 1 administrasi pajak. Oke, kita play dulu, kita lihat sebelum kita bagikan kepada siswa. Jadi setelah muncul seperti ini, ada tulisan multiple choice. Jadi multiple choice itu sendiri merupakan pilihan ganda. Terus ini adalah pembelajaran 1, ya sembarang kita bisa masukkan apa saja. Terus autor ini nama pembuat, itu saya sendiri. Oke, kita play. Nah, di sini kita bisa tulis. Jadi sini ada waktunya. Apa singkatan dari NPWP? Di sini kita jawab benar. Kita jawab benar, seperti akan ada skor, terus ada best time juga di waktu terbaik. Jadi selanjutnya apa singkatan dari SSP? Coba kita jawab dengan salah. Itu akan mengurangi poin kita di sini. Terus ini juga akan mengurangi waktu dan akan memberikan kita kesempatan. Jadi kalau kita kurang kesempatan seperti ini, akan langsung ada jawaban dan pindah ke pertanyaan lain. Terus kita juga bisa munculkan lagunya. Terus di sini manakah yang termasuk kita sini jawab benar, oke. Dan skor kita pasti akan bertambah, dan ini akan bertambah juga. Oke, selanjutnya seperti ini. Terus skor kita bertambah. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Seperti itu. Jadi waktu yang diberikan itu cuma 30 menit. Jadi kalau sudah selesai seperti ini, sudah rampung, sudah kita jawab. Oke, kita akan mendapatkan skor 97, di mana kesalahan kita itu cuma 1 kali. Jadi kita akan mendapatkan skor. Jadi untuk mengetahui apakah siswa kita mempunyai skor misalnya 97 atau 80. Oke, setelah kita menyelesaikan permainan ini, di sini kita juga bisa mengulang permainan seperti ini. Kita mau ulang atau tidak? Oke, kita langsung back. Setelah kita yakin bahwa pembelajaran yang telah kita buat ini sudah klop dengan kita, maka kita bisa langsung bagikan linknya. Kita copy di sini,
Nah, setelah kita copy, kita bagikan kepada siswa. Saya akan menunjukkan bagaimana ketika siswa membuka link tersebut. Mari kita paste dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Akan ada ini kode aktivitas, terus ini ada tertulis. Jika ini adalah permainan kuis, klik salah satu tautan permainan di bawah ini. Siswa tersebut pasti akan langsung mengklik seperti ini, seperti yang telah saya jelaskan tadi cara permainannya. Oke, kita hapus saja dulu. Kita kembali ke Educandy. Sebenarnya ada banyak permainan yang bisa kita buat. Ada yang bentuk words, ada matching pairs, terus ada quiz question. Ini matching pairs lebih ke permainan yang mencocokkan. Kalau quiz question itu hanya quiz saja atau multiple choice. Kalau untuk words dia sendiri lebih banyak permainan menebak kata seperti itu. Nah, untuk matching pairs sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk bagian matching pairs-nya itu pencocokan. Jadi di sini saya sudah membuat sebelumnya. Mari kita play dulu. Nah, di sini ada beberapa, ada 5 permainan tentang matching pairs. Yang pertama itu knocks and crosses. Dan knocks and crosses itu sama seperti permainan SOS. Jadi kita mencocokkan misalnya kali dengan 00 itu secara beruntun sebanyak 3 kali gitu beruntun. Nah, seperti ini kita kalau silang di sini berarti kita yang menang. Seperti itu. Terus untuk crossword itu sendiri seperti permainan teka-teki. Jadi permainan ini misalnya ada permainan ada horizontal dan ada vertikal. Jadi katanya itu akan tersusun di balik putih ini akan tersusun kata di situ. Terus kita masukkan katanya misalnya merdeka. Merdeka itu ada di mana? Merdeka ada di horizontal atau dia ada di vertikal di nomor berapa. Nah, seperti itu. Untuk match up itu sendiri seperti pencocokan kata yang benar dengan kata yang ada di bawah sini. Jadi contohnya di sini misalnya pengertian dari SSP. Misalnya NPWP ini. Apakah pengertian nomor pajak? NPWP adalah nomor pajak wajib pajak. Di sini ada tertulis NPWP. Nah, itu kita cocokkan, kita geser naik ke sini. Nah, itu adalah jawaban yang benar. Namun jika tidak pada jawaban yang benar, dia akan kembali lagi ke bawah sini. Terus untuk memori, ini memori seperti permainan mengingat. Jadi semua kata ini akan terbalik. Jadi kita akan mengungkap satu demi satu. Jadi ketika ada yang sama, maka itu kita harus selesaikan sampai selesai. Dan jika kita selesai dengan cepat, maka poin kita akan bertambah. Untuk multiple choice sendiri itu sama seperti yang tadi, jadi pilihan ganda. Oke. Untuk selanjutnya yakni untuk permainan words. Word itu sendiri permainan kata. Jadi permainan kata seperti yang telah saya buat di sini. Yang ini kita play misalnya word search. Word search ini misalnya kita mencari kata yang telah ditentukan. Kata yang telah ditentukan itu berada di samping permainan. Misalnya kata nomor pajak, misalnya kata pajak. Kita cari di sini pajak, baik itu menyamping, serong, kanan, kiri, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Kita harus cari kata itu sampai memenuhi seluruh kata yang telah ditentukan. Oke, untuk spell it sendiri itu kita melengkapi kata yang hilang. Kita melengkapi kata yang hilang dengan ada tumbal yakni coklat. Jika kita salah memilih kata yang telah ditentukan atau di sini, maka coklat ini akan habis ketika habis demi sedikit. Ketika sudah habis, berarti kita kalah. Seperti itu. Untuk anagram sendiri kita melengkapi kata yang kosong dengan kata yang telah disediakan di sini.
Jadi kita mengangkat satu kata demi kata ke setiap bagian-bagian yang kosong seperti itu. Baik, untuk itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.